Kita tidak menyebutkan pengajian kita keras. Kebetulan sedang basobok jo ayat yang arahnya ke situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Ayat ini turun, orang musyrik yang jahat ini langsung wajib keluar, enyahlah dari tanah muslim. Enyahlah dari negeri muslim, dari wilayah muslim. Paham? Sampai di sini paham? Oke. Ternyata ada satu kaum atau satu keluarga atau perorangan yang dia telah buat perjanjian dengan pemerintahan Islam. Baik skala lurah atau skala camat atau skala kabupaten, kota madya atau mungkin negara, ya. Buat perjanjian. Isi perjanjiannya apa? Hidup rukun, aman, damai segala macamnya gitu kan. Lama perjanjian anggaplah 5 tahun. 5 tahun berakhirnya 17 Agustus 2022. Kan lama tuh. Sementara ayat ini memerintahkan tentang wajib memutuskan hubungan dengan orang musyrik. Ini nanti dijawab ya. Itu kan dulu kan gitu kan. Ayat ini kan udah lama turun ini. Nah, nanti itu kita jawab. Sekarang pokoknya ayat ini turun. Orang itu punya perjanjian dengan kita, dengan pemerintahan Islam sampai 2 tahun yang akan datang. Maka di ayat ini katakan, dah, diputuskan hubungan itu. Hubungan perjanjian pun diputuskan. Bolehnya kasih waktu, rentang waktu buat mereka 4 bulan dan mereka wajib keluar. Kalau enggak diperangi. Ya, diperangi, ditangkap, dibunuh. Oke. Nah, gitu. Sampai poin ini dah paham? Sudah paham? Betul dah paham? Sudah. Oke ya, ini untuk yang baik-baik. Untuk yang baik-baik. Nah, sekarang ini poin kedua yang tadi ya. Poin ketiga, apabila ternyata isi perjanjian dengan mereka itu berakhirnya tinggal 2 bulan lagi setelah, ini pokoknya udah berjalan 3 tahun ini, ya, tinggal 2 bulan lagi setelah ayat pemutusan hubungan dari Allah ini sampai pada kita, ya, maka kasihlah mereka waktu sampai full ini, ya, 2 bulan, nggak usah tunggu 4 bulan, yang 4 bulan ini yang masih lama lagi habisnya. Nah, kalau ini habis di sini, jangan langsung diusir dia, karena dia masih ada pemegang perjanjian dengan kita. Paham sampai di sini? Jadi pas di bulan kedua ini, kasih dia, silakan kamu keluar. Waktu kalian ada 2 bulan. Ya, kalau kalian tidak keluar, pilihannya adalah perang di antara kita. Karena kami tidak ingin tanah kami diisi oleh orang-orang musyrik. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai di sini? Paham? Oke, poin keempat. Baru itu tadi pertanyaan. Itu kan dulu. Ayat ini sementara udah lama turun. Ya, udah tahu lah kita sekarang. Ini poin keempat ya. Ini penting, harus diketahui ini. Poin keempat, memang benar ini dulu. Tapi ketika kita, umpamanya ya, Islam memimpin Indonesia. Ini umpama. Islam memimpin Indonesia. Lalu diumumkan bahwa di Indonesia resmi dijalankan syariat Islam. Ya, maka orang kafir boleh hidup di sini. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang memang ahli agama langit, silakan mereka hidup damai, buat perjanjian dengan pemerintahan. Mereka disebut dengan kafir dhimmi. Kafir dhimmi, silakan hidup damai. Gereja kalian tidak akan diganggu. Kemudian rumah-rumah ibadah kalian tidak akan ganggu. Aktivitas kalian, silakan kalian berbisnis dan kalian akan dilindungi, dijaga layaknya sebagai seorang rakyat yang terhormat. Silakan. Tapi orang-orang musyrik, nah disebutkan yang melakukan ini adalah syirik. Orang macam ini kami perintahkan bahwa dengan surah At-Taubah ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, orang ini tidak berhak ada di Indonesia, wajib keluar. Ya, wajib keluar. Dan apabila tidak keluar kami tangkap dan akan kami bunuh. Dalam hal ini kalau boleh kita beri limit, umpamanya kasih waktu 3 hari. 2 kali 24 jam, umpamanya 3 kali 24 jam wajib sudah keluar. Begitu ya. Tapi kalau kalian taubat segala macamnya sebelum kami perangi, sebelum kami tangkap, kami akui sebagai warga negara terhormat. Nah, poin kelima, baru kita melebar. Buya, bagaimana kita tinggal di tengah warga yang banyak orang musyriknya di mana-mana sekarang? Ayat ini hanya berlaku dalam sebuah kawasan yang sudah dipimpin oleh Islam. Paham? Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang ini meminimalisir kita bisa. Iya. Sekarang aja di Mekah ada orang musyrik loh, Bu. Di Mekah, di Madinah. Ibu mau tinggal di mana sekarang? Nggak bisa kalau sekarang ini. Itu poin kelima. Paham sampai sekarang? Jadi kita mampunya sekarang ini adalah meminimalisir. Ya. Diperkecil kemungkinan kita terlalu rapat dan ketat berdekatan dengan orang-orang musyrikin.
Tuh. Ayat terakhir. Kita lanjut ayat terakhir. Oh, ayat penutup dari ayat 4 belum ya? Sesungguhnya Allah, silakan Bu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa. Apa kaitannya orang bertakwa dengan ayat ini? Siapapun yang menegakkan perintah Allah ini, itu orang bertakwa. Dan Allah cinta dengan orang itu. Ini Bu, ini kan peraturan Allah nih, tentang bagaimana sikap kita kepada orang-orang musyrik. Ya, Allah mencintai mereka. Kalau pemerintahan yang melakukannya, berarti itu pemerintahan yang bertakwa itu. Maka Allah cinta dengan pemerintahan itu. Ya. Ayat penutup, silakan. Kita sudah selesai dari ayat 5, belum ya? Belum. Baik. Kalau Ibu ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika tidak, maka kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan enggak, Ibu? Suami istri menunggu memerintahkan diri. Oh, enggak. Bagus ini pertanyaannya. Bagaimana penyikapan kita kalau ini sifatnya bukan skala besar, tapi skala individual, skala mikro, kecil. Maka selesaikan saat itu juga. Suami istri contohnya. Suaminya tiba-tiba menjadi dukun. Suaminya tiba-tiba menjadi tukang santet. Suaminya tiba-tiba menjadi penuntut ilmu hitam. Suaminya tiba-tiba berteman dengan jin dan setan. Suaminya atau istrinya tiba-tiba menjadi penyembah kubur, menjadi penyembah patung, menjadi penyembah matahari dan sebagainya. Atau memiliki keyakinan yang sesat dan menyesatkan, diluruskan, nggak mau. Bagaimana sikap kita? Kami gitu kan? Sikap kita jelas, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Sikap kita wajib melepaskan diri. Kalau dia sentuh kita, haram. Kalau dia setubuhi kita, maka itu adalah dosa. Kita harus menolaknya dan kita harus tinggalkan dia. Ya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidak menyebutkan pengajian kita keras. Kebetulan sedang basobok jo ayat yang arahnya ke situ. Ya. Ketika wak bersobok dengan ayat yang bicara tentang akhlak, bicara akhlak kita. Yang bicara tentang bisnis, bicara bisnis kita. Ketemu dengan ayat yang bicara tentang akidah atau tauhid, bicara kita tentang akidah dan tauhid. Jadi nggak boleh. Jadi ibarat tubuh ini, Bu, yang paling keras di tubuh ini apa, Bu? Tulang. Pas ketemu sama tulang ya harus keras. Membahas yang bagian akidah itu membahas tulang namanya itu. Harus tampilkan apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.